Kembali di Metro Siang, kali ini bersama saya Naila Husna. Pemirsa, hari ini 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah tokoh emansipasi yang memperjuangkan kesetaraan hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Perjuangan R.A. Kartini berpengaruh besar bagi kebangkitan perempuan Indonesia. Lalu seperti apa biografi dan perjalanan sejarah dari R.A. Kartini? Kita akan simak selengkapnya pemirsa, Jejak Kartini Meraih Mimpi. Nah, ini dia biografi atau juga biodata dari Raden Ajeng Kartini. Lahir di Jepara 21 April 1879, R.A. Kartini ini adalah putri bangsawan. Putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat dan M.A. Ngasira. Ayah Kartini adalah Bupati Jepara saat itu. Kartini merupakan anak kelima dari 11 bersaudara dan waktu itu berkesempatan untuk sekolah di Europese Lagere School. Nah, ini adalah sekolah Belanda yang diperuntukkan untuk anak-anak Belanda dan orang-orang Jawa yang kaya pada waktu itu. Sampai dengan usia 12 tahun. Kita lihat lagi untuk biodata R.A. Kartini, kenapa hanya sekolah sampai usia 12 tahun? Karena R.A. Kartini itu setelah usia 12 tahun ada tradisi Jawa pemirsa, di mana waktu itu perempuan-perempuan yang sudah berusia 12 sampai dengan 15 tahun harus dipingit. Mengikuti tradisi Jawa untuk nantinya akan siap dinikahkan dengan seorang laki-laki. Nah, Kartini menikah pada usia 24 tahun, tepatnya pada 12 November 1903. Jadi ketika masa Kartini dipingit kala itu, dari usia 12 tahun ke atas, dirinya mendedikasikan untuk banyak membaca buku, majalah, koran-koran, dan banyak referensi sampai akhirnya dirinya banyak menulis surat pada sahabatnya yang ada di Belanda. Nah, Kartini melahirkan seorang putra, ini putra Kartini satu-satunya bernama Susalit Joyo Adiningrat pada 13 September 1904. Sayangnya pemirsa, berselang 4 hari melahirkan, Kartini meninggal dunia pada 17 September 1904. R.A. Kartini meninggal dunia di usianya yang masih sangat muda, yaitu pada usia 25 tahun dan dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa selama masa pingitannya tersebut, Kartini tetap membaca berbagai referensi dan bertukar surat dengan sahabatnya. Perjuangan Kartini dimulai ketika dirinya menulis surat kepada dua pasangan suami istri yang merupakan sahabat pena, yaitu Jacques Henry Abendanon dan Rosa Manuela Abendanon pada tahun 1900 hingga 1905. Jadi keduanya ini adalah suami istri dan sang suami menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama dan Kerajinan Hindia Belanda pada kala itu. J.H. Abendanon memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan Kartini, adalah orang yang memberikan beasiswa pada itu pada juga Kartini, namun tidak bisa diambil oleh Kartini karena keinginannya atau keinginan dari kedua orang tuanya untuk menikah. Nah, kita akan lihat pemirsa, ini dia surat-surat dari Kartini untuk sahabatnya. Ada 115 surat untuk sahabatnya. Jadi Kartini ini gemar menuangkan ide-ide dalam suratnya ini. Ini ada 14 surat, kemudian ada 8 surat dengan 3 surat dari Profesor Dr. G.K. Anton Dijena dan istrinya. Untuk juga 4 surat untuk Dr. N. Andriana, dan ada juga nih surat-surat lainnya kalau kita lihat ya pemirsa, dengan totalnya ini ada 115 surat. Jadi rajin sekali ya memang kala itu pahlawan bangsa. Dan waktu itu juga R.A. Kartini suratnya ini kepada J.H. Abendanon berbunyi, tahukah Anda apa yang ada di pikiran perempuan Jawa? Mereka hidup hanya untuk menikah. Itu salah satu surat yang ditulis oleh R.A. Kartini. Nah, saat itulah kemudian J.H. Abendanon mengumpulkan surat-surat Kartini ini dan kemudian menerjemahkannya nantinya dalam sebuah buku begitu ya. Nah, sebelum kita beranjak ke sana, kita juga pengen lihat nih pemirsa, Kartini menuliskan keresahan dan mendambakan kebebasan bagi seorang perempuan. Ia ingin bergerak untuk kebebasan dan kebahagiaan kaum perempuan. Nah, kita akan lihat lagi, ini juga buku-buku dari R.A. Kartini. Ini adalah pemikiran yang dituangkan dalam sebuah buku. Apa saja sih buku-buku buah karya Kartini yang dapat kita teladani? Ini dia pemirsa, ada surat-surat Kartini waktu itu diterbitkan. Jadi pertama kali ini sejarahnya di sebuah majalah Belanda. Tepatnya pada tahun 1911 menjadi karya Habis Gelap Terbitlah Terang. Jadi 1911 ini
masih berupa karya Kartini dalam tulisan yang diterjemahkan dalam bahasa Belanda, kemudian diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesia itu pada tahun 1992. Ya, tadinya judulnya Door des Toornis tot Licht, diterjemahkan menjadi Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Dan pada 1938 buku Habis Gelap Terbitlah Terang ini menjadi format yang berbeda dengan buku-buku terjemahan dari sebelumnya. Ada juga buku Kartini, kisah hidup seorang perempuan inspiratif, Gelap Terang Kartini, Raden Ajeng Kartini, yang ternyata buku-bukunya ini bisa kita dapatkan di mana saja ya, sudah banyak yang menjual buku-buku karya R.A. Kartini ini, dan disitulah pemikiran-pemikiran yang luar biasa yang mungkin bisa kita teladani. Dan inilah hasil pemikiran Kartini, tak hanya buku, ternyata legasi Kartini juga dituangkan dalam bentuk sekolah Kartini. Nah, berdirinya sekolah Kartini ini tidak lepas dari peran tokoh politik etis Van Deventer dan juga Jacques Henry Abendanon yang merupakan sahabat dari R.A. Kartini. Mereka inilah yang mewujudkan cita-cita mendiang Kartini agar para perempuan mendapatkan pendidikan yang layak. Lalu bagaimana sih sejarah sekolah dari Kartini? Ini dia ya pemirsa, pada 1903 sebetulnya Kartini sudah membuka sekolah sederhana, kala itu ya sekolah-sekolah khusus perempuan. Nah, 1912 berdirilah sekolah Kartini oleh Yayasan Kartini. Sekolah Kartini didirikan oleh keluarga Van Deventer. Ini adalah salah satu tokoh politik etis saat itu. Dan awalnya sekolah Kartini ini hanya didirikan di Semarang. Namun seiring berjalannya waktu terus berkembang di wilayah Surabaya, Yogyakarta, Madiun, Malang, Cirebon, bahkan sampai ke Pekalongan. Nah pemirsa, hari ini 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Lalu seperti apa sih sejarah penetapan dari Hari Kartini ini? Kita lihat. Nah ini dia peringatan Hari Kartini. Jadi Presiden Soekarno ini mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964, tepatnya tanggal 2 Mei 1964, dan menetapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Menetapkan hari lahir Kartini tanggal 21 April dan diperingati setiap tahunnya sebagai hari besar, yaitu Hari Kartini. Peringatan Hari Kartini menjadi pengingat kita bersama ya, bahwa Kartini telah memberikan jasa besar untuk para wanita di Indonesia mendapatkan keadilan dan hak-haknya. Gagasan-gagasan yang visioner menjadikan Kartini sebagai pionir kebangkitan perempuan Indonesia. Sosok R.A. Kartini bukan hanya dikenang bangsa sendiri, tapi namanya pemirsa, nama R.A. Kartini pun sangat harum di negeri kincir angin Belanda. Bahkan mengabadikannya sebagai nama di jalan-jalan utama di Belanda. Kita lihat ada jalan apa saja yang memiliki nama R.A. Kartini. Ternyata ini adalah kota-kota besar yang ada di Belanda, pemirsa. Ada kota Venlo yang terletak di Belanda Selatan, dan di situ ada jalan bernama R.A. Kartinistraat. Nah, kemudian juga tepatnya di kota Haarlem ada jalan R.A. Kartini. Di pusat kota Amsterdam di Bijlmer juga tepatnya ini ada jalan bernama R.A. Kartini. Dan juga satu lagi di Utrecht terletak di Belanda Selatan bernama jalan R.A. Kartinistraat. Ya, jadi bisa kita lihat pemirsa, perjuangan perempuan Indonesia tak berhenti pada sosok Kartini ya. Kalau kita lihat ini salah satu pejuang yang bahkan namanya abadi. Namanya abadi sampai ke Belanda. Nah ada juga daftar pejuang wanita lain yang berjasa besar bagi bangsa. Di antaranya Dewi Sartika, pendiri Sekolah Keutamaan Istri di Bandung. Cut Nyak Dien yang memimpin Aceh secara gerilya yang dikenal memiliki strategi perang dengan kecerdikannya. Ada Marta Christina Tiahahu, pejuang muda Maluku yang ikut berperang melawan Belanda, dan banyak nama-nama pejuang perempuan lain yang patut kita kenang. Balik lagi pemirsa pada peringatan Hari Kartini yang memiliki makna perjuangan dalam memperjuangkan emansipasi wanita. Besarnya perjuangan yang dilakukan oleh R.A. Kartini ini menjadikan inspirasi ya bagi wanita di Indonesia untuk terus berkarya dan menempuh pendidikan tinggi. Perjuangan ini harus dapat dilanjutkan oleh para generasi saat ini dan berikutnya untuk juga menghargai hasil dari perjuangan Kartini. Selamat Hari Kartini, habis gelap terbitlah terang. Bukan hanya kalimat tapi doa panjang bagi para pejuang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.